Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rio Wowo. Kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Pocong Ririn. Pada cerita kali ini, tokoh utama tersebut bernama Arya. Dan saya akan menceritakan ini sebagai orang pertama, alias saya akan menjadi Arya pada cerita kali ini. Bagaimanakah ceritanya? Langsung saja yuk kita dengarkan cerita kali ini yang berjudul Pocong Ririn. Kalian pasti pernah melihat penampakan, entah secara langsung atau di video. Penampakan itu biasanya ya emang makhluk halus. Lalu, apakah kalian pernah lihat manusia yang masih hidup berubah menjadi pocong? Ini pernah benar-benar terjadi. Saya saksi hidupnya. Ada baiknya kalian tidak terlalu serius saat mendengar cerita ini. Jika merasa bahwa pengalaman ini sangat menakutkan, anggap saja ini cerita bohong dan gak pernah benar-benar terjadi. Anggap saja ini hanya sebuah cerita dongeng pengantar tidur. Seperti kata gue di awal tadi, gue mau ceritain pengalaman gue waktu gue jadi tour guide di pendakian ke Gunung Salak, di mana salah satu orang yang gue kawal itu menjadi pocong. Gue gak pakai gambar-gambar gitu. Emang gak ada dokumentasinya dan bisa kalian bayangkan sendiri bentuknya. Waktu itu gue masih kelas 2 SMA. Sebetulnya waktu itu sekolah gue lagi siap-siap mau study tour ke Jogja. Sayangnya gue gak ikut, soalnya gue gak punya biaya. Waktu itu biaya ke Jogja sekitar 400.000 atau 500.000. Betul, gue orang yang gak mampu. Sebelum berangkat ke Jogja, pernah kumpul di masing-masing kelas. Gue jadi bahan bulian anak-anak karena di kelas gue cuma gue satu-satunya orang yang gak ikut ke Jogja. Wali kelas gue pun meledek gue. Harusnya kamu nabung dari dulu, yang lain ikut ke Jogja, kamu doang yang enggak. Orang tuamu berarti gak sayang kamu, Arya. Seisi ruangan ngetawain gue. Hati gue sebetulnya hancur diledek kayak gitu. Gue marah, gue kesel. Gue pengen berhenti sekolah aja rasanya. Tapi gue coba kuat, gue coba bertahan. Gue maksain senyum padahal gue pengen banget nangis. Kesal gue. Mereka gak tahu keadaan gue kayak gimana. Waktu itu gue tetap berangkat sekolah walau gak dikasih uang jajan. Anak-anak juga sering ngeledek gue karena gue gak pernah ikut ke kantin. Keadaan orang tua gue waktu itu sulit banget. Sampai kita sekeluarga jarang makan. Dari situlah gue mulai puasa Daud. Awalnya emang bukan karena mau ibadah, tapi daripada kelaparan ya mending gue puasa sekalian ibadah. Lama-lama gue jadi kebiasaan puasa. Di saat anak-anak yang lain kalau pulang sekolah pada main, gue udah mulai kerja. Kerja ini itu, uangnya buat nyokap sama adik perempuan gue. Kalau ada sisa, gue suka kumpulin buat bayar SPP atau bayar buku LKS. Dikit-dikit gue juga nabung di kaleng bekas susu. Waktu SMA, gue gak pernah bawa tas. Semua buku gue taruh di bawah meja. Gue juga cuma punya sepatu satu. Udah rusak juga. Sering gue ke sekolah pakai sendal, kaki gue perban, biar ada alasan gak pakai sepatu. Padahal kaki gue gak kenapa-napa. Ya, betul itu sepatu gue belum kering dan rusak karena kehujanan. Waktu SMA, gue cari uang dari jualan kantong plastik, koran, ojek payung, jual kembang, kuli panggul, sampai ngumpulin gelas aqua. Semua gue lakuin yang penting dapat uang. Nah, di hari keberangkatan study tour ke Jogja, sekolah kan libur. Gue kerja di pasar, gue jadi kuli panggul. Pas gue lagi sibuk panggul terigu, ternyata ada kakak kelas gue yang lihat. Dia cewek. Dia nyamperin gue lalu nanya, Arya lagi ngapain? Arya nggak ikut ke Jogja. Nanti malam Arya ke rumah kakak. Ini alamatnya. Ini nomor HP kakak. Ini kosnya. Arya ke rumah ya. Setelah kuli di pasar, gue belanja sayuran sama beras buat di rumah. Gue pulang cuma buat ganti baju doang. Gue langsung ke rumah kakak kelas gue itu. Dia bilang, kalau Arya butuh apa-apa, bilang ke kakak ya. Nah, di situ gue ketemu sama abangnya. Dikenalin, terus ngobrol deh kita. Abangnya bilang, Arya tetap semangat, sekolah yang bener. Nanti keluarga kita pasti bantu. Oh iya, Arya mau ikut ke Gunung Salak nggak?
Abang ada kerjaan, Arya temenin abang. Intinya gue dapat kerjaan jadi tour guide di Gunung Salak. Bayarannya 500.000 untuk 4 hari 3 malam. Subuh gue pulang bawa perlengkapan, paginya langsung ke rumah si abang lagi. Kita ketemuan sama anak-anak yang mau ke gunung itu di Lido. Total ada 9 orang. Gue berdua sama si abang. Yang punya acara ada 7 orang, 4 cowok 3 cewek. Semuanya orang Jakarta. Waktu itu badan gue kecil, gue jadi tukang bawain logistik. Meskipun berat, gue paksain. Demi uang, sesekali cewek-cewek yang ikut rombongan tanya, Arya berat nggak? Gue senyum sambil bilang, udah biasa kak, padahal berat banget itu. Singkat cerita, kita nyampe gunung jam 5 sore. Langsung bikin tenda. Soalnya udah mulai gelap. Selesai bikin tenda, gue nyari kayu bakar buat api unggun nanti malam. Di malam pertama, kita semua 9 orang kumpul ngelilingin api unggur. Semua seneng-seneng, main gitar, bakar jagung, juga minum badrek. Oh iya, di rombongan itu gue yang paling muda. Gue masih 17 tahun waktu itu. Sementara yang lain umurnya dari 23 sampai 25. Abangnya kakak kelas gue yang paling tua. Di malam itu kita bikin game. Peraturannya, semua harus jawab jujur dengan pertanyaan yang diberikan. Kalau nggak mau jawab, hukumannya muka dicoret pakai spidol. Game dimulai, botol diputar. Pertama botol ngarah ke cowok satu. Dia nanya ke cewek yang namanya Mita. Si cowok nanya, apa di sini ada cowok yang kamu suka? Kalau ada, sebutin namanya. Mita jawab, ada. Tapi dia nggak bilang namanya siapa. Cuma ngasih petunjuk. Cuma mereka yang tahu. Dipaksa pun, Mita nggak mau jawab. Singkat cerita, botol terus diputar. Semua kebagian bertanya dan juga ngejawab. Karena udah malam, kita sepakat untuk putaran terakhir. Botol diputar, berhenti di cewek yang namanya Laras. Laras nanya ke cewek yang satunya lagi, namanya Ririn. Laras tanya, Rin, apa yang paling Ririn takutin? Semua bilang, serem. Sambil senyum, Ririn jawab, Ririn takut kalau nanti Ririn mati, Ririn jadi hantu penasaran, gentayangan terus nakut-nakutin kalian. Semua ketawa. Udah Ririn bilang gitu, tiba-tiba angin kenceng, turun kabut pula. Game selesai, semua bubar, pada masuk ke tendanya masing-masing. Suasana makin mencekam, gimana nggak horor? Suara binatang dan suara-suara lainnya mulai terdengar jelas. Singkatnya, itu malam jadi malam yang bikin tidur jadi nggak tenang. Di malam keduanya, keanehan mulai jelas terasa. Waktu itu Ririn nyariin mantelnya. Dia tanya, ada yang lihat mantel Ririn nggak? Dicari kok nggak ada ya? Semua cewek masuk ke dalam tenda tuh nyari mantelnya Ririn. Tapi mantel nggak ketemu-ketemu juga. Terus Ririn bilang, aduh, itu mantel kesayangan bapak. Ririn belum minta izin lagi sama bapak. Kalau hilang gimana dong? Semua ikut nyari. Semua tas diperiksa. Semua sudut tenda diperiksa. Tapi tetap aja nggak ketemu tuh mantel. Karena udah malam juga, semuanya sepakat besok pagi mau nyari lagi. Semua pada istirahat. Di sana kita bikin 3 tenda. Tenda pertama sebelah kiri itu gue sama si abang. Tenda cewek di tengah dan tenda cowok paling kanan. Di saat yang lain masuk tenda, gue nggak tahu mereka udah tidur apa belum. Gue sama si abang ngobrol. Lagi asik ngobrol, si abang lihat sesuatu, terus nanya ke gue, Arya, abang nggak salah lihat kan ya? Itu apaan ya? Gue juga lihat, kaget gue. Ternyata ada yang layang. Yang layang itu warna putih. Pertama gue nyangka itu pocong atau kuntilanak. Ternyata yang layang itu mantel. Mantelnya warna putih. Gue nanya ke si abang, Bang, itu mantelnya Ririn kali ya? Ambil yuk bang. Si abang bilang, jangan diambil. Kayaknya mantel itu dipakai sama jin. Jangan disamperin. Takut ada apa-apa. Biar besok aja kali ya. Gue, ya udah nurut aja, orang gue juga takut mau ngambil tuh mantel. Itu mantel ngelayangnya ya lumayan lama. Gue sama si abang liatin aja terus, tapi gak berani ngambil. Mantel sempet muterin tenda cewek, lalu hilang gitu aja, gak tahu kemana tuh mantel perginya. Si abang gemeteran, ngomong aja gak jelas, apalagi gue takutnya kayak gimana tahu. Si abang bilang, Arya baca doa, abang tidur duluan ya. Arya jaga sampai jam 2 malam. Nanti kalau ada apa-apa bangunin abang.
Gue sama si abang gantian ronda tuh, gue jaga pertama. Si abang udah ngerokok aja, gue yang masih ketakutan karena ngeliat mantel ngelayang. Ya, cuma bisa pasrah aja karena gue ya giliran jaga. Tapi gue gak sendirian, gue ditemenin sama Rokok dan Badrek. SMA gue emang udah ngerokok guys. Gak lama 2 orang cewek keluar, Ririn sama Laras. Mereka pengen kencing katanya, minta dianterin. Di gunung kan gak ada WC umum kayak di terminal, mau gak mau kita harus turun ke sungai. Sebelum ke sungai, gue bangunin si abang. Si abang molornya kayak kebo, susah dibangunin. Mau gak mau, gue lah yang nemenin mereka berdua ke sungai. Jaraknya lumayan jauh. Gue jalan paling depan. Di perjalanan tiba-tiba ada orang yang manggil, "Rin, tunggu." Kita bertiga berhenti dong, ngelihat ke belakang. Gak ada siapa-siapa. Laras nanya, "Siapa yang manggil ya, Rin? Si Mita kan lagi tidur." Ririn bilang, "Gak tahu. Ayo cepetan, gue udah gak tahan." Pas nyampe di sungai mereka kan buang air. Gue jaga. Jaraknya ada mungkin 5 atau 10 meter kali. Tahu-tahu Ririn bilang, "Itu apa putih-putih?" Nah, lo gue kan kaget dong. Ternyata yang putih itu mantelnya si Ririn tadi. Mantelnya ada di sebuah batu yang lumayan gede di tengah-tengah sungai. Yang ngambil mantelnya siapa lagi ya, gue lah. Ririn bilang, "Ini mantel siapa yang naruh di sini sih? Bercandanya keterlaluan banget ah." Gue gak mau ngomong dong. Gak banyak ngomong, gue diem aja. Padahal sebetulnya gue sama si abang ngelihat jelas kalau itu mantel ngelayang sendiri. Udah dari sungai, kita kan balik ke tenda. "Tak, lu tadi pas gue ke sungai, lu manggil gue nggak?" Tanya Ririn pada Mita. Mita ngejawab dong, "Orang gue baru bangun, kaget lu berdua kagak ada. Ini gue lagi bikin badrek." Padahal itu suara jelas banget. Kembali gue silent mulut gue. Gak banyak ngomong, mereka masuk ke tenda. Gue gak bisa molor lah gue. Gue masih kepikiran mantel yang melayang. Suara yang manggil Ririn. Sama gimana bisa itu mantel ada di tengah-tengah sungai. Singkat cerita, di malam ketiga lah yang bikin gue gak pernah lupa sama kejadian di Gunung Salak. Dan gak pernah mau lagi nginjek Gunung Salak. Cukup, itu yang pertama dan terakhir. Semuanya lagi kumpul di luar, ngelilingin api unggun. Kita berbagi cerita sambil menikmati kopi, wedang jahe, dan singkong bakar. Gak kerasa udah jam 2. Nah, jam 2 malam tuh. Nah, si Ririn bilang, "Dingin banget ya, tunggu aku mau pakai mantul dulu ya." Dia masuk ke tenda tuh. Awalnya gak ada yang aneh. Semua terkejut pas Ririn tiba-tiba ngejerit. Kita semua ke situ kan, ke tenda cewek. Di dalam tenda Ririn kayak orang kesurupan. Dipegangin tuh sama banyak orang, tapi semuanya pada gak kuat nahan. Tenda sampai rusak. Ririn teriak, "Lepasin, lepasin." Dia nyoba ngelepasin mantelnya, tapi gak bisa lepas-lepas juga. Kita semua bingung, kita semua pada panik. Gue apalagi. Ririn loncat-loncat tuh kayak pocong. Kita kejar, dia loncatnya jauh. Dia nangis sambil bilang, "Tolongin, bukain mantelnya." Terus dia loncat ke salah satu pohon. Pohonnya lumayan tinggi. Dia duduk di pohon, nangis sambil bilang, "Tolong lepasin, tolongin Ririn." Si abang coba manjat pohon dibantu sama cowok-cowok yang lain. Belum juga naik, Ririn dikit-dikit berubah menjadi pocong tuh. Sampai sekarang gue masih suka kebayang-bayang tuh kejadian. Cepet banget habisnya. Gue takut, gue juga bingung. Gimana mungkin orang masih hidup tiba-tiba jadi pocong. Semuanya panik, semuanya pada berdoa. Tapi masalah gak berhenti gitu aja tuh. Mana Ririn yang udah jadi pocong nangis terus, "Tolongin Ririn, tolongin Ririn." Kata Ririn sambil nangis tuh. Kita bingung nolongin gimana. Ceweknya kan tinggal 2. Mita pingsan, Laras terus-terusan nangis sambil manggil Ririn. "Rin, istighfar Rin, turun." Pokoknya suasana kacau balau deh malam itu. Yang cowok juga pada bingung. Mita pingsan, Lara nangis. Ririn udah jadi pocong sepenuhnya tuh. Lagi panik, api unggunnya mati. Senter semua gak ada yang bisa nyala. Gelap total keadaannya waktu itu. Ririn yang udah jadi pocong nangis terus minta tolong. Lama-kelamaan pocong itu hilang. Tahu-tahu ada lagi, hilang lagi, ada lagi. Pindah-pindah tempat, gak berhenti-berhenti nangis. Semua makin panik tuh, makin takut. Waktu itu gue juga nangis. Gak lama Mita sadar terus bilang, "Pengen pulang, kenapa Ririn jadi gitu?" Kita bingung. Di situ kita mutusin buat turun gunung. Mau nyari bantuan, ngeberesin
semua kayak gitu, perlengkapan. Jam 3 atau jam 4 pagi kita turun gunung. Keadaan gelap total saat itu. Perjalanan turun gunung pun bikin gue takut. Gue juga terus-terusan nangis tuh. Gimana gak nangis? Pocongnya ngikutin terus. Tapi dia ngelayang dari pohon ke pohon. Sambil nangis dia bilang, "Jangan ninggalin Ririn, Ririn ikut pulang, tolongin." Mita sama Laras nangis. Sambil jalan mereka ngomong, "Kasihan Ririn, tolongin Ririn apa? Jangan ditinggal, kasihan." Ya kita mau nolongin gimana? Dianya jadi pocong, dikejarnya susah, gak tahu caranya. Singkat cerita kita udah di perkampungan. Salah satu HP bunyi, HP-nya Ririn. Baru ada sinyal. Yang telepon ternyata bapaknya si Ririn. Nanyain posisi di mana. Di situ gue dengar bapaknya ngomong, "Mana Ririn? Kalian ke gunung ya? Bilangin ke Ririn jangan pakai mantel bapak." Yang terima teleponnya Laras. Laras bilang, "Pak, nggak tahu kenapa Ririn tiba-tiba jadi pocong. Kita nggak tahu nolonginnya gimana." Bapaknya Ririn marah. "Kasih tahu saya alamatnya. Saya kesana sekarang." Harusnya hari itu anak-anak di camping udah pulang ke Jakarta, tapi kita semua kumpul di rumah si Abang dulu, nungguin bapaknya si Ririn datang. Jam 8 pagi bapaknya Ririn nyampe rumah si Abang. Dia bilang, "Kalian pulang aja, soal Ririn itu biar urusan saya." Setelah anak-anak pulang, bapaknya Ririn kan datang sama beberapa orang. Gue sama si Abang ngejelasin kronologi Ririn jadi pocong. Disitulah gue baru tahu kalau ternyata bapaknya Ririn itu pemuja, dan mantel yang dipakai sama Ririn itu adalah mantel yang nggak boleh dipakai, alias itu jimat. Intinya, selain bapak Ririn, siapapun yang pakai mantel itu pasti jadi pocong. Terus bapaknya bilang, kalau seminggu nggak bisa nemuin Ririn, nggak bisa lepasin mantelnya Ririn, Ririn pasti mati. Di situ bapaknya Ririn sama orang-orangnya ngedatangin semua orang pintar di daerah gua. Ngasih sayembara, siapa yang bisa nangkep pocong dan bisa ngelepasin mantelnya, orang yang sanggup nolongin Ririn, dia mau apa aja, minta apa aja pasti dikasih. Gue yang baru turun gunung, mau gak mau harus naik lagi dong, soalnya kejadiannya kan di gunung. Bapaknya yakin kalau Ririn masih ada di dalam gunung sana. Kita bikin tenda lagi tuh. Pertama gue bikin tenda buat camping. Ini bikin tenda lagi buat nangkep pocongnya Ririn. Kan ya creepy banget ya. Gue yang waktu itu masih 17 tahun udah ikut terlibat sama hal-hal di luar nalar kayak gitu dan menyangkut nyawa seseorang. Pas malam kita semua jalan keliling gunung. Bukannya pocong Ririn yang kita temuin, malah yang lain. Kalau gue sendirian yang lihat gak tahu deh kayak apa jadinya. Gue lihat kayak kakek-kakek, tubuhnya tinggi bener, hampir setinggi pohon yang ada di gunung. Gue meremin mata tuh karena gue gak tahan lihat ukurannya. Tangannya megang kayu. Gue juga denger kakek yang badannya tinggi itu suaranya yang raung-raung kayak gitu. Dia komunikasi sama orang pintar yang dibawa sama bapaknya Ririn. Gue yang merem dibilangin sama orang pintar, "Arya jangan merem, dia penjaga gunung." Marah, soalnya Arya merem. Kalau Arya takut buka mata aja tapi ngelihatnya ke bawah. Si kakek itu marah karena dia bilang kalau gue gak sopan, gak mau lihat mukanya. Yang bener aja tuh, suruh lihat muka serem kayak gimana kakek-kakek itu, bayangin aja gak kuat gue. Gue akhirnya buka mata, lihat tanah. Gue nangis kayak anak kecil, gak tahan. Takut, gak bisa nahan takut kayak gimana lagi. Komunikasi orang pintar sama makhluk penjaga gunung lumayan lama. Udah selesai, orang pintarnya ngerangkul gue sambil bilang, "Udah, jangan nangis lagi. Udah gak ada tuh. Saya lupa nutup mata batin Arya." Dari situ, rombongan kan kumpul. Gue denger obrolan orang pintar sama bapaknya Ririn. Ternyata Ririn diusir, dilemparin sama penjaga gunung. Penjaga gunung gak nerima adanya Ririn di gunung, karena Ririn jadi pocong bukan dari proses mati. Ririn hidup di dua alam. Mereka bingung mau nyariin Ririn kemana. Soalnya si kakek penjaga gunung cuma bilang ngusir Ririn, tapi gak nunjukin kemana dia ngebuangnya. Kita turun gunung, sambil berharap ada info dari orang pintar lainnya. Ternyata bener aja tuh, pas kita semua turun gunung ada info dari orang pintar bahwa beberapa kampung di daerah gua banyak laporan waktu malam mereka lihat ada pocong keliaran nangis minta tolong. Kadang suara tangisannya aja yang kedengaran tapi pocongnya nggak ada. Orang-orang kampung bilang
Mereka pada takut, meskipun bayarannya gede, ya tetap aja nangkep pocong bukan hal gampang. Berani aja nggak cukup, harus punya ilmu tertentu. Sementara itu, waktu mau habis, kalau gak cepet-cepet ketemu, Ririn pasti mati terus gak diterima bumi. Gue mau gak mau tiap malam ikut bapaknya Ririn dong nyariin pocong ke kampung-kampung. Nah, tepat di malam ketujuh, malam terakhir nasibnya si Ririn, bapaknya Ririn dapat info kalau di salah satu kampung ada pocong nangis di atas genteng rumah warga. Kita semua langsung ke situ. Di kampung itu, warga pada gak ada yang berani nyamperin, cuma ngeliatin dari jauh. Ada beberapa ustadz yang nunggu di rumah itu, karena yang punya rumah tempat pocongnya Ririn diem pada ketakutan. Jam 11 malam kalau nggak salah. Nangkep pocong Ririn juga susah. Orang pinter yang mau nangkepnya kan naik ke genteng tuh. Pas mau ditangkep, pocongnya loncat lalu hilang gitu aja. Tapi masih di sekitar rumah itu juga sih. Gue yakin sebenarnya Ririn itu minta tolong, minta dilepasin. Tapi pas ada orang mau ngelepasin, dianya ngelayang sendiri. Bukan kemauan dia juga ngilang kayak gitu sih kayaknya. Gue datang ke kampung itu jam 11 malam. Pocongnya Ririn baru bisa ditangkap sebelum azan subuh. Susah juga nangkepnya. Butuh beberapa orang pinter sama ustadz juga. Pas dilepasin kayaknya itu kain berubah jadi mantel lagi. Pocong itu kembali jadi Ririn lagi, tapi dalam keadaan telanjang bulat, badannya kotor, bau busik juga. Dia lemes banget. Dia masih aja nangis, mantelnya dibakar, terus Ririn dibawa ke rumah sakit. Hal yang paling horor juga pada mantelnya itu, pas dibakar, mantelnya Ririn sempet kepanasan juga tuh, semuanya pada ikut berdoa. Waktu mantel dibakar, angin tiba-tiba kenceng, ada suara petir juga. Singkatnya, Ririn dirawat di rumah sakit hampir 4 hari. Gue ikut ngejagain, nyokapnya datang sama Laras. Ibunya meluk Ririn pada nangis semua tuh. Nyokapnya Ririn marah ke suaminya. Mama ampe kapan sih ilmu-ilmu kayak gitu? Gak kasihan lihat anaknya jadi kayak gini. Mau ampe kapan, Mereka pulang ke Jakarta akhirnya. Gue jadi incaran para warga termasuk ibu-ibu Bigo Squad. Gue dimintain keterangan sama bapak. Jadi itu gue jadi artis dadakan. Keterangan sama banyak orang itu siapa sih? Kenapa bisa jadi pocong? Orang mana? Dan banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya. Gue mau baru jawab, udah ada yang nanya lagi. Pokoknya di kampung gue saat itu banyak wartawan-wartawan dadakan lah. Terutama warga-warga kampung lain yang pengen tahu kronologi kisahnya.